Kajian kritik pada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Struktur visi puisi. Yang pertama, diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-kata harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Dalam puisi ini, penyair memilih kata-kata yang cermat, yang berisikan ungkapan perasaan terhadap wanita pujaannya. Untuk menunjukkan rasa cintanya itu, penyair menyebutkan, "Wahai Dignarti, aku cinta kepadamu. Wahai Dignarti, kupinang engkau menjadi istriku. Wahai Dignarti, dengan pakaian pengantin yang anggun, bunga-bunga serta keris keramat, aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan. Aku melamarmu. Wahai Dignarti, ku ingin dikau menjadi ibu anak-anakku." Ini merupakan salah satu bukti dari perasaan yang dituliskan melalui puisi tersebut. Susunan kata-kata di atas tidak dapat diubah walaupun perubahan itu tidak mengubah makna. Penyair telah memperhitungkan secara matang susunan kata-kata itu. Jika diubah urutannya, maka daya magis kata-kata itu akan hilang. Keharmonisan antara bunyi yang terdapat di dalamnya juga akan terganggu karena susunan kata tersebut menimbulkan efek psikologis. Yang kedua, imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Dalam puisi ini, penyair menggunakan imaji taktil, di mana penyair mengajak pembaca seolah-olah merasakan sentuhan perasaan. Buktinya, kutulis surat ini, kala langit menangis, dan 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam, bagai 2 anak nakal jenakah, dan manis mengibarkan ekor, serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dignarti, kupinang engkau menjadi istriku. Semua kata-katanya digambarkan dengan bayangan perasaan penyair yang menginginkan seseorang untuk menjadi istrinya. Yang ketiga, kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Buktinya, kutulis surat ini, kala hujan gerimis, bagai bunyi tabur yang gaib, dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dignarti, aku cinta kepadamu. Untuk mengkonkretkan perasaannya dalam surat cinta ini, penyair langsung menuliskan, "Aku cinta kepadamu, kupinang engkau menjadi istriku, melamar, dan terakhir ku ingin dikau menjadi ibu dari anak-anakku." Penyair di sini langsung mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata di dalam puisi ini. Yang keempat, gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi primastis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Gaya bahasa disebut juga majas. Salah satu bukti dari gaya bahasa digunakan penyair adalah, "Engkau adalah putri duyung, tawananku." Putri duyung dengan suara merdu, lembut bagai angin laut, mendesahlah bagiku. Penyair menggunakan majas metafora, personifikasi, dan majas perbandingan untuk mewakili sebagian dari kata-katanya. Yang kelima, rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima yang muncul secara bentuk di dalam puisi surat cinta tidak ditemukan. Puisi ini lebih ke arah puisi modern, jadi susunannya tidak begitu diperhatikan, dan yang terdapat di dalam puisi ini adalah rima asonansi karena kata-kata dalam puisi ini lebih dominan huruf vokalnya. Irama yang timbul dari puisi surat cinta ini lembut, bersemangat, dan tegas menyatakan perasaannya. Yang keenam, tipografi merupakan teknik penulisan dalam puisi. Tipografi dalam puisi surat cinta
puisi ini menggunakan rataan kiri. Selanjutnya, untuk penempatan bait, baris, maupun kata tidak begitu diperhatikan dalam puisi ini. Struktur batin puisi. Yang pertama, tema atau makna adalah pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Tema sebuah puisi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Tema pada puisi Surat Cinta adalah percintaan, di mana penyair menggambarkan tentang ungkapan perasaannya terhadap kekasihnya, yang mengharapkan kekasihnya dapat menjadi istrinya kelak. Yang kedua, rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang, sosial, dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Dalam puisi ini, penyair menggambarkan perasaan cinta yang begitu bahagia, perasaan yang timbul dari dasar hatinya yang paling dalam, yang membuat dia untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni pernikahan. Yang ketiga, nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Dengan puisi ini, Rendra mengajak pembaca merasakan besar cintanya terhadap kekasihnya. Penyair bersikap lugas, hanya menceritakan perasaannya yang menimbulkan kebahagiaan terhadap kekasihnya. Yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat dari puisi Surat Cinta ini yaitu saling menghargai antara dua kekasih, merupakan landasan lestarinya cinta mereka. Dan cinta itu bukan dorongan jasmania dan nafsu seksual belaka, namun merupakan panggilan Tuhan. Sebab itu, percintaan masa remaja harus diteruskan ke jenjang perkawinan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan kita. Saya, Anggita Anastasia dengan NIM 230507639, pamit undur diri. Terima kasih.